Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhayati. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Bandung, Pekejar Patrol. Nomor induk mahasiswa 85747938, Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kegiatan praktikum 1, mata kuliah praktikum IPA di SD, saya akan melakukan percobaan mengenai udara dan bantuan. Pada percobaan pembakaran memerlukan udara bertujuan mampu menjelaskan kegunaan dari udara. Pada percobaan pembakaran memerlukan udara. Pada percobaan udara dan bantuan, alat dan bahan yang saya gunakan: 1. Beberapa buah lilin. 2. Korek api. 3. Gelas dengan ukuran yang berbeda. 4. Stopwatch. 5. Piring. 6. Tabel pengamatan dan alat tulis. Pada percobaan 1, saya menyalakan semua lilin secara bergantian. Setelah semua lilin menyala, saya menutup ketiga lilin dengan gelas yang berbeda-beda ukuran dan membiarkan satu lilin terbuka. Hasilnya, api lilin yang berada di gelas kecil lebih awal padam, disusul dengan lilin yang berada di gelas sedang, kemudian gelas ketiga atau gelas yang berukuran besar, lilin padam terakhir. Dan lilin yang terbuka masih tetap menyala. Selang waktu yang didapat dari ketiga lilin yang padam yaitu 5 detik. Pada percobaan kedua, seperti sebelumnya, saya menyalakan semua lilin. Setelah api lilin menyala, langkah selanjutnya yaitu menutup ketiga lilin dengan ukuran gelas yang berbeda. Lilin yang pertama padam yaitu lilin yang berada di dalam gelas berukuran kecil, disusul dengan lilin yang berada di dalam gelas sedang, dan yang terakhir padam, lilin yang berada di gelas paling besar. Untuk lilin yang terbuka masih tetap menyala. Selang waktu padamnya dari masing-masing lilin yaitu 5 detik. Pada percobaan ketiga, seperti sebelumnya, saya menyalakan semua lilin. Setelah api lilin menyala, langkah selanjutnya yaitu menutup ketiga lilin dengan gelas yang ukurannya berbeda. Lilin yang pertama padam yaitu lilin yang berada di dalam gelas berukuran kecil, disusul dengan lilin yang berada di dalam gelas berukuran sedang. Dan yang terakhir padam yaitu lilin yang berada di gelas paling besar. Untuk lilin yang terbuka masih tetap menyala. Selang waktu padamnya lilin yaitu 6 detik. Pada percobaan keempat, seperti sebelumnya, saya menyalakan semua lilin. Setelah semua lilin menyala, langkah selanjutnya yaitu menutup ketiga lilin. Lilin yang pertama padam yaitu lilin yang berada di gelas berukuran kecil, disusul dengan lilin yang berada di dalam gelas yang berukuran sedang. Dan yang terakhir padam yaitu lilin yang berada di gelas paling besar. Untuk lilin yang terbuka masih tetap menyala. Selang waktu padamnya dari masing-masing lilin
Pada percobaan yang kelima atau yang terakhir, sama seperti sebelumnya, saya menyalakan semua lilin. Setelah api dari lilin menyala, langkah selanjutnya yaitu menutup ketiga lilin. Setelah selang waktu 7 detik, semua lilin padam, dan lilin yang padam pertama yaitu lilin yang berada di gelas berukuran kecil, disusul dengan lilin yang berada di gelas berukuran sedang. Yang ketiga atau yang terakhir, lilin padam berada di gelas berukuran besar. Untuk lilin yang terbuka masih tetap menyala. Dan untuk lilin yang terbuka dibutuhkan waktu kurang lebih 57 menit sampai benar-benar padam dengan sendirinya. Berikut merupakan tabel selang waktu sampai lilin mati. Kesimpulan dari percobaan kali ini bahwa lilin lebih lama padam di tempat terbuka dibandingkan di dalam ruangan tertutup, karena di tempat terbuka oksigen tersedia dalam jumlah yang tak terbatas. Oksigen dari udara bebas dapat dengan mudah mencapai nyala api lilin, sehingga proses pembakaran dapat berlangsung lebih lama dan lilin tidak akan mudah padam. Sebaliknya, ketika ditempatkan di dalam gelas, oksigen yang berada di sekitarnya akan lebih cepat habis, menyebabkan lilin mudah padam. Sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.